Pendesa dan prajuru Desa Adat Serangan menanggapi dan mengklarifikasi atas aksi yang dilakukan sekelompok warga mengatasnamakan warga Serangan ke MDA Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada Senin 8 Juli 2024 terkait penetapan Pendesa Adat Serangan terpilih periode 2024-2029. Menurut Pendesa Desa Adat Serangan Imade Sedana dalam pemilihan dan penetapan Pendesa Adat yang baru pada Mei 2024 lalu dikatakan tidak sesuai dengan awik-awik Desa Adat Serangan dan Perda Desa Adat Provinsi Bali. Dalam aksi yang dikoordinir oleh Wayan Patut, meminta agar MDA Bali segera untuk menerbitkan surat pengukuhan atau penetapan Pendesa Adat Serangan periode 2024-2029 sesuai keputusan Panitia Ngadegan Pendesa Adat Serangan secara musyawarah dan mufakat pada 2 Mei 2024 dan 24 Mei 2024 di Wantilan Desa Adat Serangan. Jika terjadi kekosongan pada perangkat Desa Adat Serangan dan tidak mendapat tanggapan dari MDA Bali, pihaknya mengaku akan melakukan aksi tuntutan yang lebih besar. Sehingga Pendesa Sedana menyayangkan aksi yang dilakukan oleh sekelompok warga tersebut. Dalam pemilihan pendesa yang baru terdapat 5 calon dari 6 Banjar Adat yang ada di Serangan, yakni Banjar Ponjok, Banjar Tengah, Banjar Kawan, Banjar Peken, dan Banjar Dukuh. Disebut terjadi keanehan terhadap pendesa terpilih bernama Inyoman Pariarte yang dipilih dan dimenangkan melalui voting panitia, namun dinyatakan pemilihan pendesa telah dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal ini, seluruh prajurut telah konsisten mengikuti aturan dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Adat Serangan. Sejumlah aturan yang dimaksud adalah berdasarkan Parum Desa Adat Serangan yang dihadiri oleh penjuru desa, Kerta Desa, Panua Sabe, dan Kelihan Banjar Adat pada tanggal 25 Mei 2024. Kemudian berdasarkan Perarem di Ketentuan Umum Bab 9 Pasal 26.a menerangkan prajuru yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas-tugas sampai dikukuhkannya prajuru yang baru sesuai Perarem ini. Selanjutnya, berdasarkan awik-awik Desa Adat Serangan, serta Perda Nomor 4 Provinsi Bali memperpanjang jabatan pendesa sampai ada pendesa definitif. Juru pendesa bersama jajarannya juga dikatakan tidak menerima undangan terkait kepanitiaan pemilihan pendesa, padahal dalam Perarem prajuru Desa Adat dan Lurah sebagai penasihat harus mengetahui terkait kegiatan pemilihan pendesa. Pihaknya berharap permasalahan ini segera selesai dengan mendatangi perangkat MDA Bali untuk menyampaikannya kronologis sebenarnya terkait kegaduhan ini sekaligus membawa bukti-bukti berupa dokumen yang lengkap. Kalau kita merujuk daripada Perarem itu tidak dibenarkan. Perarem yang panitia buat itu sendiri. Sedangkan di Perda pun juga Desa Adat Provinsi juga tidak dibenarkan. Ini perjalanan waktu ini dipaksakan. Terus setelah itu kami mengadakan parum besar tanggal 24 parum desa tanggal 24 Mei ya. Mei di Wantilan Pura Desa, di mana calon tersebut sebelumnya kami pernah panggil di sini, dia akan membawakan salah satu calon yang dia dapatkan dalam kepanitiaan dia sendiri. Nah, di mana tanggal 24 itu dia membacakan dan seolah-olah membawakan salah satu calon, yaitu Pak Pariarte tersebut. Di sana adalah usulan dan keberatan para calon, sehingga di sana tidak menghasilkan keputusan. Tanggal 24 itu perlu Bapak ketahui, di sana tidak ada keputusan. Di sana ada majelis madya menyaksikan dalam hal itu, sehingga keputusan pada waktu itu tidak ada dan rapat itu ditutup. Nanti permasalahan ini akan dibawa ke MDA. Sementara Sekretaris Desa Adat Serangan Nyoman Kemu Antara menilai panitia telah melakukan kebohongan yang menyatakan pemilihan pendesa dilakukan secara musyawarah mufakat dan menetapkan Inyoman Gede Pariarte sebagai pendesa. Padahal panitia melakukan pemilihan dengan cara voting yang menghasilkan perbandingan angka 8:5. Sehingga calon lainnya merasa keberatan atas hal tersebut. Disebut 3 calon pendesa yang mengajukan keberatan, yakni Iwayan Kuat dari Banjar Peken, Iwayan Astawa dari Banjar Kaje, dan Imade Sukanadi dari Banjar Tengah. Pada panitia, karena dia itu membuat keputusan duluan dengan Parum, sehingga dia itu mencantumkan orang yang tidak adil dibilang adil. Itu sebagai bukti fakta suatu kebohongan.
Kedua, keputusan tidak ada keputusan, justru dia itu bilang ada suatu keputusan dengan struktur prajuru. Padahal prajuru bakal calon itu melakukan suatu keberatan. Berarti kan menyimpang. Salah seorang calon pendesa, Iwayan Astawa, berharap permasalahan ini segera diselesaikan, sebab dapat berdampak ke masyarakat lainnya. Dilihat sejak awal adanya keanehan dari panitia pemilihan pendesa, adanya upaya untuk meloloskan salah satu calon lainnya. Waktu pengesahan dia tuh menyampaikan hasil 85. Padahal poten yang sempat baca dari perda itu sendiri adalah tidak dibenarkan melakukan poten yang tidak bersuara. Dia melakukan tertulis dan menyampaikan dari ketua panitia menyampaikan bahwa depan raga kan nawang itu sebar luas. Kan cara nak menceni-ceni kan iraga itu dalam forum seperti itu, jadi dia kok aneh itu pikiran dia. Jadi panitia ini sudah mulai lain jalan pikirannya. Salah satu panitia bernama Made Sukarya mengaku bahwa permasalahan ini diketahui setelah adanya keberatan dari 3 calon pendesa akan pemilihan voting. Saat itu diketahui telah ada musyawarah mufakat dari para calon, namun tidak dijalankan oleh panitia lainnya. Kemudian panitia melakukan voting dan muncul nama pemenang I Nyoman Gede Pariarta. Ia pun sebenarnya tidak menyetujui cara itu karena melanggar Pararem. Sebelumnya telah dilakukan Parum Desa pada 24 Mei 2024, tetapi tidak ada keputusan. Upaya lainnya juga telah dilakukan dengan membawa surat keberatan dari prajuru maupun calon pendesa ke MDA Kota Denpasar, namun tidak sesuai dengan hasil Parum pada 24 Mei 2024. Ia pun merasa panitia pemilihan dalam menjalani tugas tidak seirama. Akhirnya tidak dianggap oleh panitia. Itu yang terjadi. Tidak dianggap oleh panitia dan kami yang melakukan voting. Memang inilah yang masih tidak pahami. Kabar Bali Hits mengabarkan.